Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahyo dari Zikrul Studio. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video belajar bareng React Native dengan pembahasan Flexbox, List View, dan Text Input. Kita masuk ke materi pertama, yaitu Flexbox. Flexbox pada React Native biasanya digunakan untuk membuat sebuah layout yang bisa kita set posisi dari konten yang ada di layout tersebut. Untuk Flexbox sendiri mirip dengan Flexbox yang ada di CSS pada website development. Bisa kita lihat di sini ada beberapa properties yang bisa kita gunakan jika kita ingin menggunakan Flexbox ini. Yang pertama adalah Flex Direction yang isinya bisa column atau row. Berikutnya ada Justify Content, kemudian value-nya ada beberapa center, flex start, flex end, space around, dan space between. Dan yang terakhir ada align items, yaitu isinya bisa berupa center, flex start, flex end, dan stretch. Nah, jadi kita akan membuat sebuah tampilan aplikasi seperti ini. Jadi ada beberapa kotak berwarna merah, biru, dan hitam yang ada di tengah-tengah. Jadi untuk membuatnya, kita lihat code yang ada di atasnya. Mungkin kita langsung ke bagian style sheet-nya aja. Jadi container, kita gunakan flex direction seperti yang tadi, isinya kolom, terus ada justify content, yang isinya center, lalu ada align items yang isinya juga center. Jadi kontainer ini isinya akan ada 3 kotak seperti tadi kita lihat outputnya ada merah, biru, dan hitam yang posisinya akan ada di tengah-tengah dan urutan kotaknya dari atas ke bawah. Jadi seperti ini, dari atas ke bawah. Karena kan kontainernya ini yang stylenya tadi yang udah kita bahas, berikutnya ada item di dalam kontainernya. Jadi kalau di web ini div-nya, ini isi dari div-nya. Kalau di React Native kita pakai view, ini isi dari view-nya. Seperti itu. Untuk yang flex direction, column, sama justify content center. Terus ada juga justify content-nya, justify content isinya space between. Mirip kayak tadi, paling berbedanya cuma justify content-nya di space between, align item-nya di flex end. Jadi akan output-nya seperti ini. Yang tadinya di tengah-tengah seperti ini, ada di tengah atau center, jadi di ujung kanan dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang list view. Untuk list view biasanya pada React Native atau pada mobile apps digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk list atau daftar. Jadi bisa dalam bentuk data siswa, data pegawai, atau data apapun yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Jadi untuk membuatnya, kita perlu membuat di app.js, kita bikin sebuah komponen baru dengan nama list, lalu di returnnya si app.js kita langsung render si listnya. Nah untuk listnya di sini kita lihat nantinya akan sebelum masuk ke code-nya lihat outputnya dulu kali biar kebayang ya. Jadi outputnya seperti ini, akan ada 4 list, ada Ben, ada Susan, Robert, sama Mary. Jadi ada 4 list. Jadi untuk membuat 4 list kita bikin menggunakan state. Jadi dengan nama names. Names isinya ada beberapa collection, ada ID dan name untuk masing-masing data. Ada Ben, Susan, Robert, dan Mary. Gitu. Terus berikutnya pada render metodenya kita bikin sebuah view yang isinya merupakan map dari state yang namanya names, lalu di-convert jadi items sama index. Lalu di dalamnya ini ada touchable opacity. Touchable opacity itu untuk memungkinkan si objeknya bisa di-touch, bisa di-tap gitu ya. Terus berikutnya ada teks. Jadi teks ini adalah yang tampil di listnya tadi, yang ada 4 nama tadi. Sedangkan kalau touchable opacity berfungsi untuk mengaktifkan biar si komponennya bisa di-touch. Yang nantinya ketika touchable opacity ini salah satunya diklik, dia akan memanggil nih
function alert item name dengan melemparkan variabelnya si item. Jadi alert item name yang jika kita dieksekusi maka akan muncul alert nama key name dari variabel si item tadi. Seperti itu. Jadi oh ya, buat yang belum tahu ini di state names.map isinya sama kayak for each di PHP. Jadi dia akan nge-looping semua data yang ada di state tadi dan nge-return berupa item. Item ini collection per recordnya. Indeksnya untuk mendapatkan index value-nya. Gitu, kalau kalian masih bingung, ya cara mudahnya ini di-copy, diedit sesuai kebutuhan. Yang kalian bisa edit bagian sini sih. Ini yang akan muncul di listnya. Dan outputnya seperti ini. Ada 4 baris seperti yang tadi kita telah bahas. Yang jika kita klik, maka akan muncul nih. Kan kita klik Mary, akan muncul alert, tulisannya Mary. Gitu. Itu untuk pembahasan mengenai list view. Berikutnya kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang text input. Text input itu dalam React Native biasanya digunakan untuk membuat sebuah komponen yang memungkinkan buat kita untuk mengisi. Jadi seperti form element, misalkan untuk login ada username sama password. Nah, untuk membuat username dan password, kita bisa menggunakan text input. Di sini sama seperti tadi, kita akan memanggil komponen input. Komponen inputnya ada banyak nih. Mungkin agak sedikit pusing. Pertama kita gini dulu. Ini kita abaikan, kita ke return-nya dulu ya. Ini di sini kita bikin kontainer nih. Pertama bikin kontainer, terus ada text input 2 buah sama 1 tombol menggunakan touchable opacity. Jadi text inputnya itu di sini ini kan properti dari text input yang ini bisa kalian pelajari di bagian style-nya. Lalu kita perhatikan adalah di sini. Ada onChangeText yang akan memanggil function handle email. Jadi ketika si text input yang pertama diisi, misalkan kita ketik Cahyo. Nah, data Cahyonya tadi akan disimpan nih ke dalam state email. Jadi ketika handle email ini dipanggil, dia akan merubah isi state dengan nama email dengan isi yang ada di text input tadi. Untuk handle password juga sama. Jadi ketika misalkan emailnya ditulis cahyo.wicaksono@gmail.com, passwordnya misalkan 123123, lalu ketika touchable opacity-nya diklik atau di tab akan memanggil function login dengan menyertakan state email sama state password. Jadi di sini bisa kita lihat function loginnya akan memanggil state email dan state password. Lalu state email sama password ini ditampilkan dalam bentuk alert. Dalam bentuk alert, email (2) isi emailnya, password (2) isi passwordnya. Nah, outputnya seperti ini. Jadi ada text input 2 buah, yaitu email dan password, lalu tombol submit. Yang misalkan kita isi emailnya dengan data email, passwordnya data password, lalu kita klik submit, akan muncul alert isinya email (2) email yang telah kita isi, password (2) password yang telah kita isi. Oke, biasanya selain untuk form login, biasanya text input ini digunakan untuk bisa juga untuk profile update atau bikin laporan, atau kalau contoh dalam dunia nyata yang bisa kita lihat, misalkan buat bikin caption Instagram, itu bisa pakai text input, atau buat bikin status WA bisa digunakan text input, atau bikin update status di Facebook juga bisa menggunakan text input. Oke, itu aja untuk pembahasan hari ini. Kita telah membahas tentang Flexbox, list view, dan text input. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, diharapkan untuk subscribe, jadi bisa mendapatkan update selanjutnya mengenai belajar bareng React Native ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.